Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Ingin news update, ngobrol ringan sedikit terkait langsung spesifik Mason Greenwood. Jadi Mason Greenwood ini ada perkembangan update terbaru kalau secara resmi telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia ini didakwa melakukan percobaan pemerkosaan, lalu juga pemaksaan dan penyerangan yang mengakibatkan cedera serius pada korbannya. Ini gua ambil dari Sky Sports ya. Jadi dia ya sudah jelas sekarang ini status hukumnya sebagai tersangka. Memang selama beberapa waktu setelah kejadian tersebut nih kan proses hukumnya berjalan dan sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, terkait dengan status tersangka dari Mason Greenwood ini ya, Manchester United memberikan official statement mengatakan kalau kurang lebih Manchester United ini mengetahui ya tentang status dari Mason Greenwood sekarang sebagai tersangka. Dia tetap disuspend dari klub dan masih menunggu proses judicial, kurang lebih demikian. Beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu lalu ya, kalau nggak salah sehari yang lalu, ini dia juga ditangkap karena breach of bail condition. Jadi dia melanggar kondisi dari penjaminan, kurang lebih demikian. Jadi memang status dari Mason Greenwood ini tambah rumit, just karena dia ditangkap itu kan yang terakhir karena dia di-arrested karena melanggar kesepakatan jaminan. Lalu yang terbaru tentu saja dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, menurut gua bagaimana ini ringan amatiran? Seperti yang gue katakan beberapa waktu yang sudah agak lama ketika dia mendapatkan kasus ini, gue mengatakan memang sangat sulit bagi Mason Greenwood untuk bisa kembali ke performa dia sebelum ada kasus ini. Itu nomor satu. Kembali bermain sepak bola pun ini juga cukup berat bagi Mason Greenwood. Bukan berarti tidak ada ya. Menurut gue sih berat. Gua melihat kasus Rafael Morrison, mantan pemain Manchester United, pernah jadi pemain muda potensial ya, prodigi juga, yang sempat bermasalah dengan hukum. Lalu dia kembali bermain sepak bola. Sekarang kalau tidak salah bermain di Derby County ya, terakhir gue lupa. Dia sempat juga bermain di ADO Den Haag, tapi memang sangat merosot kemampuannya. Karirnya juga pun demikian. Bagaimana dengan Mason Greenwood? Pemain ini pada saat waktu dia bermain ya, banyak sekali pengamat yang mengatakan memang dia ini sangat berbakat. Bahkan ada salah satu pendapat, gue lupa dari siapa ya, mengatakan kalau Mason Greenwood ini punya potensi untuk memecahkan rekor gol dari Wayne Rooney. Kenapa? Karena dia sudah bisa tampil di tim senior Manchester United, bahkan sudah bisa mencetak gol dengan cukup konsisten ya, artinya dari musim ke musim. Penampilannya pun juga demikian, dia bisa menembus starting 11 beberapa kali, cukup sering juga bisa bermain di beberapa posisi, penyerang sayap maupun juga ujung tombak. Dia punya karakteristik sendiri, dia punya keunikan ketika bermain. Kaki kanan, kaki kirinya sama-sama oke semua kemampuannya. Heading pun juga demikian. Dia cepat, dia berani penetrasi. Memang ada banyak fans Manchester United juga yang memberikan komentar kalau dia terlalu egois dan lain-lain. Menurut gue
itu nanti akan seiring dengan kedewasaan dia, artinya pengalaman dia. Tadinya gue berpikir seperti itu, ternyata bahkan Sir Alex Ferguson pun juga mengatakan dia ini pemain yang paling berbakat saat ini di Manchester United. Bukan saat ini, pada saat itu, tapi ya dengan kejadian tindakan kriminal yang dilakukan oleh Mason Greenwood, sekarang dia harus berurusan dengan hukum. Dan menurut gua ini akan sangat rumit, ini akan sangat kompleks. Dia tidak ada sama sekali kegiatan atau aktivitas di sepak bola atau bahkan mendekati sepak bola ya. Dan menurut gua untuk dia comeback ini juga sangat kecil kemungkinan. Gua melihat begini, contoh. Pemain yang cedera cukup lama, lalu dia ingin kembali lagi bermain, ini kan tidak mudah. Cristiano Ronaldo contohnya, tidak pre-season, masuk ke kompetisi resmi. Ini saja kan dia butuh proses. Padahal pemain sekaliber Cristiano Ronaldo yang salah satu pemain yang terbaik sekarang yang ada di sepak bola, tapi dia tetap butuh proses, ya. Marcus Rashford musim lalu bagaimana? Dia tidak tampil secara optimal, secara psikis dan juga secara fisik. Butuh waktu lama nih proses satu musim ya kan. Baru pre-season kemarin dia tampil cukup bagus. Sekarang di awal musim ini beberapa pertandingan dia sudah berbeda, penampilan lebih baik. Bagaimana dengan Mason Greenwood yang sama sekali tidak pernah ada kegiatan di dunia sepak bola sampai dengan sejauh ini? Menurut gua sih ya dia akan masih terus konsentrasinya di di hukum ya, di masalah hukum yang dihadapin ini. Dan kalaupun ini nanti jelas, untuk kembali ke sepak bola menurut gue sih akan sangat berat sekali ya. Kalaupun dia berhasil kembali ke sepak bola, untuk kembali sekali lagi ke performa dia sebelumnya, ini juga akan berat. Apakah dia tetap akan di Manchester United? Ini juga akan berat. Karena kenapa? Tentu saja ada image klub di sana, ya. Ada branding klub di sana yang dibawa juga oleh para pemain. Ini mengingatkan gue juga beberapa waktu yang lalu, tahun 2000-an awal, Manchester United ada kiper Mark Bosnich, kalau tidak salah. Kalau gue salah tolong dikoreksi di kolom komentar ya. Yang juga memiliki masalah dengan hukum pada saat itu. Akibatnya ya dia selesai di Manchester United. Gua sih sebenarnya masih heran ya, kenapa kok statusnya dia ini masih dipending oleh klub. Kenapa tidak klub ini memutuskan sesuatu yang lebih jelas? Karena katakanlah dia bebas lah dari masalah hukum ini. Contoh ya, misalkan saja. Walau bebas pun juga menurut gua kemungkinannya kecil, tapi contoh lah. Untuk kembali bermain di atas lapangan dengan apa yang dilakukan, tindakan kriminalnya dia, ini akan sangat berat sekali menurut gue. Karena kasusnya tidak main-main loh. Penganiayaan terhadap lawan jenis. Dan bagaimana publikasi di media dan lain ini sudah sangat luas gitu. Para fans Manchester United secara global maupun di Manchester tentu saja punya pandangan tersendiri dengan kejadian ini. Gue ringan amatiran, gue melihat branding klub itu lebih penting sih. Muka ya dari klub Manchester United itu lebih penting. Memang dia dulu memang pemain yang punya potensi, tapi untuk kembali ke sana menurut gue cukup berat. Artinya apa? Menurut gue ya, ringan amatiran, lupakan Mason Greenwood. As simple as that sih. Sekarang statusnya sudah tersangka juga kan. Ini juga akan melangkah lagi, proses hukumnya ya. Akan memakan waktu lagi, memakan konsentrasi, memakan energi, memakan waktu dari sang pemain yang menurut gue menjadikan tidak ada konsentrasi lagi ke sepak bola dalam menjalani proses hukum tersebut. Dan kalau dari sisi teknis ya, gue melihat posisi Mason Greenwood ini, sektor sayap Manchester United, kita sudah ada Anthony, kita sudah ada Marcus Rashford, ada Jadon Sancho, ada Garnacho. Jadi kanan kita masih ada Facundo Pellistri juga kan. Cukup banyak pilihan kita di sektor sayap serang yang biasanya dihuni oleh Mason Greenwood. Striker, gua sih daripada mengharapkan Mason Greenwood, kalau menurut gua ya lebih baik mendatangkan pemain baru. Kalau seandainya kan memang
Cristiano Ronaldo masih terus berproses ya kan, masih belum selesai lah katakanlah demikian. Martial terlalu sering cedera, contoh ini mungkin di ekstrimnya. Lalu bagaimana lini depan Manchester United? Ya, yang jelas musim ini kecil sekali kemungkinan Mason Greenwood akan bisa, dan gue sih sama sekali tidak melihat ya Mason Greenwood akan, gue juga bisa salah, tapi yang jelas gue tidak melihat Mason Greenwood akan kembali. Dan kalaupun kembali, bukan hanya ke Manchester United, tapi juga ke performa dia sebelumnya. Ini menurut gue sih dengan amatiran, karena permasalahan ini tidak main-main. Secara mental, psikis juga kena. Dari sisi kemampuan teknis, ya praktis dia tidak pernah latihan ya kan, tidak pernah terlibat lagi di sepak bola, dan menurut gue ini akan punya pengaruh yang besar. Jadi kesimpulannya, menurut gue lupakan Mason Greenwood. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.